Bekerja setiap hari membuat hatimu luluh. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Namaku Timothy dan saya anggota khusus 50 nomor urut 34. Pada hari ini saya ingin membicarakan. Nama saya Syera, Mami Timothy. Dilatihnya dengan Miss Anissa. Sabar udah bisa mengerti Timothy, Mami gimana. Jadi kayaknya fun-nya sama Miss Anissa juga. Dan dong. Namun kau takkan sendiri, ku ada di sini. Insiden mahasiswa diduga lompat dari atas gedung FISIP Udayana, pihak fakultas mulai merancang langkah penanganan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Dekan FISIP Universitas Udayana mengungkapkan pihaknya akan mengaktifkan layanan konseling di setiap program studi dengan melibatkan dosen pembimbing akademik secara lebih intens. Langkah ini diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih dekat antara mahasiswa dan dosen, sehingga masalah yang dialami mahasiswa dapat dideteksi sejak dini. Ke depan untuk menghindari terulangnya kejadian seperti ini, sebenarnya di Udayana sudah ada unit konsultasi tentang psikologi, itu sudah ada. Mungkin ke depannya, dan di fakultas juga sudah ada perwakilannya, mungkin ini ke depan kami akan lebih intensifkan. Dan juga kami akan meminta kepada dosen dan prodi, termasuk juga di dalamnya adalah PA, untuk lebih dekat dengan mahasiswa sehingga dapat diketahui Mami sayang sama Timi, Mami bangga sama Timi. Kalau Timi lihat semua ini sekarang, Timi tahu bahwa Timi punya dampak untuk membuat bangsa ini jadi generasi yang lebih baik. Amin. Can I pray for pemirsa? Iya, tadi malam juga tim dari Kemdikti datang untuk ketemu gitu ya. Jadi mereka cukup cepat juga merespon ini, dan mereka sekarang dalam tanda petik nungguin Udayana untuk membereskan masalah ini gitu. Ini kan dari Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Nah, saya bilang kayaknya kalian nggak bisa jalan sendiri juga gitu, karena di luar isu Timi, kalau kita bicara bully, it happen. Iya, betul. Bukan hanya di Universitas Udayana, tapi di seluruh institusi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Setuju, Tan. Gitu. Jadi minta tolong ini Dibereskan. betul. Dan kemudian kalian juga, saya minta bicaralah dengan kementerian sebelah, Kementerian Pendidikan Dan yang ya Kemendikbud yang dari SD sampai SMA gitu. Karena apa yang terjadi di perguruan tinggi itu dasarnya itu sudah mulai dari kecil. Iya. Pendidikan kita itu harus dibenahi dari bawah. Itu supaya nanti pas di universitas gak ada lagi begitu. Sebetulnya miris, saya baca komen-komen masyarakat itu gini, ternyata di UNIF udah gede masih ngebully juga ya. Itu seakan-akan oke loh kalau misalnya ternyata masih SD atau SMP atau SMA ngebully. No, it is not right. Gitu. Kita harus mengubah semua ini dari masih kecil, dari lingkup keluarga. Semoga pesannya sampai. Saya pikir datangnya ke sini Tante hari ini akan membuka wacana itu menjadi suatu hal yang perlu dikerjakan dengan serius ke depan. Saya juga korban bully, banyak di luar, di DM saya
semua bercerita dari kasus Timi. Semua tuh ke-trigger. Karena mereka ngerasa bahwa trauma itu belum sembuh. Dan ini mungkin kayak panggilan ya. It's a call, wake up call. Iya. Lewat Timi, lewat tante, lewat semua. Padahal dia, Sebetulnya nggak ada yang perlu dibesar-besarkan. tante punten, aku lurusin sekali lagi ya. Hmm. Saya takutnya saya kelewat sesuatu. Berarti selama kuliah, Timi, Bahagia. Dia bilang ke saya, dia sangat menikmati kuliah sosiologi ini. teman kelasnya tidak ada tendensi membuli. Tidak ada. Dia itu kalau mau ujian itu catatan dia yang dipinjam sama temennya. Temennya itu kalau ada yang nggak ngerti, mereka suka suruh Timi menjelaskan gitu. Iya, aku ada lihat soal Karena dia videonya kalau itu. menjelaskan itu oke. Menyenangkan gitu. Aku lihat di video itu teman-temannya deket sama dia. Bahkan kita tuh bingung di video-video yang beredar, Timi dengan teman-temannya, nggak ada tuh 11 orang itu. Di sini baru clear. Iya. Gitu. Terus yang dibesar-besarkan juga yang planning dia semester 2 mencari teman, semester 3 mencari teman. Come on, itu tugas waktu lagi ospek masuk pertama kali gitu. Dan tim itu kan orangnya tuh kayak gitu ya, saking polos banget kayak gitu. Jadi ya sudah dia tulis aja seperti itu, bukan karena dia Terkesan ya gimana gitu. punya Tulis. mental isu dikarenakan teman-teman kelasnya membuli, bukan dikarenakan juga, ini juga ada narasi kesannya karena orang tuanya, ada kan? Nggak ada juga. Aku kemarin ngecek, ini saya jujur saya ngecek, saya telepon, nggak apa-apa saya sampaikan ya, is okay? Supaya narasi itu nggak ada ya. Saya telepon mantan suami. Kemudian saya coba untuk memeriksa ke sana. Hari ini sebenarnya rencananya mau nelfon beliau, tapi saya pikir nggak perlu. Karena udah cukup diwakilkan oleh tante. Hubungan kalian baik-baik saja, bukan? Baik-baik saja, bahkan sama-sama membesarkan Timi walaupun suami sendiri sudah berkeluarga juga gitu. Terakhir pada saat berkoordinasi sama mantan suami untuk pelaporan, apa hal yang bisa kita tangkap? Pelaporan ini ada apa gitu? Papinya Timi itu tidak melaporkan pidana atau apapun. Oh. Dia hanya ingin supaya kampus cepat gitu. Karena tadi yang 2 poin yang saya mintakan ke kampus, saya tanyakan ke kampus, itu bisa kami dapatkan kapan? Oke. Nah, Pak Dekan menyatakan mohon maaf gitu. Beliau belum bisa memberikan tanggal pastinya, Oke. karena kampus juga overwhelmed dengan ini semua, Iya. gitu. Iya. Jadi belum bisa memberikan tanggalnya itu kapan Oke. untuk hal yang saya mintakan, gitu. Nah, menurut papinya Timi supaya lebih cepat, sebaiknya ada laporan ini, gitu, supaya ditangani oleh polisi profesional untuk membantu kampus segera bisa mewujudkan apa yang saya mintakan. Iya, dan itu make sense karena kan memang perlu dicek nih kronologinya, CCTV-nya harus dilihat gitu Iya. kan, supaya bisa diketahui ini penyebabnya apakah murni bundir atau ada indikasi lain kan. Mungkin tante juga masih penasaran di part yang itu kan. Betul ya? Masih ada why nggak yang belum terjawab? Nggak ada sih, Nggak ada ya? nggak ada. Saya rasa apa yang dirindukan oleh Timi itu sudah dikeluarkan gitu. Ya. Berarti tinggal pesan. Ya. Ada pesan yang belum tersampaikan ke Timi? Enggak, kalau ke Timi sih enggak. Dia tahu bahwa kita itu sayang sekali sama dia ya. Dia tahu bahwa saya sudah ceritakan juga di waktu doanya anak-anak UNUT waktu malam hari Jumat itu, bahwa kita sudah sering ngobrol. Mami very very grateful to God that I have you as my son, gitu. Karena sometimes saya nggak percaya ya ada anak yang begitu baiknya gitu.
gitu. Dan dia membalas dengan I also very grateful that I have you as my mom. You are a good mom. Itu nggak cuma sekali begitu. Kita itu adegan yang sering seperti itu. Gitu. Cuma itu akan lebih berat lagi dong ke depannya Tante, karena hal itu sudah tidak ada lagi. Makanya saya akan punya 11 anak baru. 12 sama saya. Kebesaran. Kebesaran. Ketuaan maksudnya. Saya dengan senang hati punya orang tua yang punya hati sebesar Tante. Dan semoga hari ini banyak orang tua di luar sana juga belajar sesuatu. Dan podcast ini bisa jadi berkat. Dari apa yang sudah terjadi sama Timi, tidak menjadi sebuah sia-sia. Tapi menjadi sebuah sukacita. Ya. Kalau anggap Timi ada di sini, Tante pengen ngomong apa? Sebagai penutup. Mami sayang sama Timi. Mami bangga sama Timi. Kalau Timi lihat semua ini sekarang, Timi tahu bahwa Timi punya dampak untuk membuat bangsa ini jadi generasi yang lebih baik. Amin. Can I pray for pemirsa?